Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zania. NIM 1901800001. Nomor urut absen saya 04. Di video ini saya akan meringkas materi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Di materi yang pertama ada e-procurement. Apakah e-procurement itu? Definisi e-procurement. E-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. Selanjutnya, tujuan e-procurement. Yang pertama, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, untuk meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Yang keempat, mendukung proses monitoring dan audit. Yang kelima, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Selanjutnya ada manfaat e-procurement. Apa sajakah manfaatnya untuk kita semua? Yang pertama, untuk pemerintah dan perusahaan. Manfaatnya adalah mendapatkan penawaran yang lebih banyak. Itu yang pertama. Manfaat yang kedua, mempermudah proses administrasi. Manfaat yang ketiga, mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Yang selanjutnya untuk penyedia vendors atau supplier. Mereka bermanfaat untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha. Ketiga, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang. Yang keempat, mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Manfaat e-procurement bagi masyarakat. Yang pertama, memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan. Selanjutnya di sini ada konsep penerapan e-procurement. Yang pertama, paperless, efisiensi. Yang kedua, online, potensi, aliran, dan penawaran kompetitif. Yang ketiga, transparan dan dapat diakses publik, akuntabilitas publik. Yang keempat, pembatasan perolehan pekerjaan atas dasar kemampuan teknis dan keuangan. Potensi proyek alami kemacetan menurun. Kendala umum e-procurement. Yang pertama, sulit mengubah budaya dari manual ke elektronik. Selanjutnya, sulit membiasakan diri bekerja berdasarkan standar operasional dan prosedur ketat SOP berdasarkan Kepres 80/2003, PP 54/2010. Selanjutnya, curiga dan takut akan hilangnya tambahan pendapatan dari model atau mekanisme kerja lama atau internal dan eksternal sama. Yang terakhir ada penyakit KKN sudah berjalan sistematik. Dampak positif. Terjadi efisiensi terhadap biaya proses sampai dengan 80%.
karena kertas kerja terkurangi terhadap penawaran antara 20% sampai 25%. Terkuranginya waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang atau jasa sehingga paket-paket proyek berjalan relatif lebih tepat waktu. Proyek lanjutan atau luncuran menurun. Layanan publik terjaga. Panitia pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat. Terwujudnya respon yang tepat terhadap pertanyaan serta klasifikasi selama proses lelang. Berkurangnya kebutuhan personil yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian persyaratan administrasi lelang. Terciptanya rantai audit dalam rangka transparansi dan menilai integritas pihak-pihak yang terkait proses lelang. Akuntabilitas terjaga. Terwujudnya media bagi masyarakat untuk awasi pekerjaan karena spesifikasi teknis pekerjaan dapat didownload dari situs, rasa memiliki timbul dan partisipasi bisa meningkat. Tidak ada temuan BPK yang berasal dari proses pengadaan barang atau jasa. Judul yang keempat, arah pengembangan e-procurement daerah. E-sourcing sebagai katalog elektronik, rujukan standar teknik barang atau jasa publik bagi para user, salah satu source harga pasar U/OI atau dikembangkan dengan prinsip supply chain management atau SCM. Selanjutnya, M-procurement sebagai pemenuhan lifestyle para user yang mempunyai mobilitas tinggi. Selanjutnya, helpdesk application dan standar implementasi e-procurement sebagai panduan bagi instansi pemerintah, BUMN atau BUMD. Selanjutnya, software IKV atau instruktur kunci publik dan pembentukan lembaga CA sejalan implementasi UU IT atau informasi dan transaksi elektronik yang mewadahi penggunaan tanda tangan elektronik. Pengguna e-procurement. Siapa saja yang menggunakan e-procurement? Yang pertama, ada pekerjaan umum. Yang kedua, ada tata kota. Yang ketiga, pertamanan dan fasum. Yang keempat, ada pertanian. Dan yang kelima, ada penanggulangan bencana. Selanjutnya, layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Pengertian layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE adalah suatu unit layanan yang sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik. LPSE wajib dibentuk oleh provinsi, kabupaten, kota atau memfasilitasi ULP, pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. KLI yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan LPSE terdekat dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik.
Selanjutnya ada fungsi LPSE. Jadi, fungsi LPSE itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsinya menyediakan sarana akses internet bagi PPK atau panitia dan penyedia barang atau jasa. Yang fungsi yang kedua, menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK atau panitia dan penyedia barang atau jasa. Yang ketiga, melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau panitia dan penyedia barang atau jasa. Fungsi yang keempat, menyediakan pelatihan kepada PPK, panitia dan penyedia barang atau jasa. Fungsi yang kelima, mengelola sistem pengadaan secara elektronik SPSE. Judul yang keenam ada e-tendering. Apakah pengertian e-tendering itu? E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan SPSE atau sistem pengadaan secara elektronik melalui unit LPSE, layanan pengadaan secara elektronik, dimulai dari pengumuman lelang sampai pengumuman penetapan pemenang. E-tendering, ketentuan umum e-tendering. Yang pertama ada ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang atau jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Yang kedua, para pihak yang terlibat dalam e-tendering adalah PPK, ULP atau pejabat pengadaan dan penyedia barang atau jasa. Yang ketiga, e-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Yang keempat, aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, ada arsitektur aplikasi e-tendering dibuat dan dikembangkan oleh LKPP. Dan selanjutnya yang ketujuh ada materi e-purchasing. Apakah Anda tahu e-purchasing itu apa? E-purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau biasa disebut dengan e-katalog. Tujuannya untuk terciptanya proses pemilihan barang atau jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik atau e-katalog, sehingga memungkinkan semua pejabat pengadaan dapat memilih barang atau jasa pada pilihan terbaik dengan proses yang singkat dan harga yang telah distandarkan. Efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang atau jasa dari sisi penyedia barang atau jasa dan pengguna barang atau jasa. Alur proses bisnis e-purchasing.
Yang pertama ada pre-katalog. Yang kedua ada framework contract. Yang ketiga ada e-katalog. Dan yang keempat ada e-purchasing. Lanjut di pertemuan 10 ada materi internet marketing. Apa itu internet marketing? Internet marketing adalah sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik atau feedback dari pelanggan. Online marketing. Online marketing merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Konsep online marketing. Informasi plus interaktivitas sama dengan rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2016 hingga 2020 mencapai 68%. Di Amerika Serikat, Eropa 91%, dan Asia mencapai 109%. Menariknya, 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha berskala kecil dan menengah. Offline marketing. Yang pertama ada penjual. Yang kedua, pembeli. Berkomunikasi menggunakan dokumen atau fax. Selanjutnya online marketing. Yang pertama ada penjual. Yang kedua ada pembeli. Berkomunikasi hanya menggunakan satu jalur fasilitas sistem e-commerce. Perbandingan keuntungan usaha offline dan online. Usaha online hanya membutuhkan modal yang lebih sedikit daripada usaha offline. Karena jika offline kita butuh tempat dan karyawan. Selanjutnya pengalaman. Laba bersih dari usaha offline sama dengan 1 sampai 2 juta per bulan dengan modal 6 jutaan per bulan. Laba bersih dari usaha online sama dengan 1 sampai 2 juta per bulan dengan modal 500.000 per bulan. Dan catatannya di sini, ini adalah penghasilan online sewaktu memulai. Toko online versus toko offline. Apakah toko online selalu berlawanan dengan toko offline? Hasil riset Nielsen online, 80% pembeli membeli di toko setelah mengunjungi toko online. 50% diantaranya membeli di toko yang situs webnya paling sering mereka kunjungi. Hasil riset di atas menunjukkan bahwa online bisa meningkatkan penjualan offline. Mereka yang membeli barang di sebuah toko melakukan riset terlebih dahulu. Riset paling sering dilakukan di dunia maya, ketimbang di toko tempat mereka membeli produknya. Perbandingannya, 52% meriset terlebih dahulu di online, dibanding 25% yang meriset di toko. Yang 52% itu datang ke toko dengan bekal informasi yang memadai sehingga tahu apa yang akan mereka beli. Kelengkapan informasi produk menjadi syarat mutlak di sebuah toko online. Jika tidak, calon konsumen akan lari ke toko online
yang menyediakan informasi yang lebih lengkap. Dan calon konsumen itu akan membeli langsung di toko online tersebut atau langsung ke toko offline-nya. Yang selanjutnya, membuat toko online hanya dalam waktu 15 menit. Step yang pertama, mendaftarkan media member dalam waktu 5 menit. Step yang kedua, membuat toko, waktunya 5 menit. Step yang ketiga, mengunggah produk dalam waktu 5 menit. Media e-marketing adalah menerapkan internet dan teknologi digital lainnya, termasuk web, email, nirkabel, e-TV, database, untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan melalui proses pembelian multi-channel dan siklus hidup pelanggan dengan meningkatkan pengetahuan pelanggan, penargetan, pelayanan, dan kepuasan. Selanjutnya, cost efisiensi, meningkatkan kecepatan pengirim, mengurangi biaya penjualan, mengurangi biaya operasi, competitiveness driver, permintaan pelanggan, jangkauan dan kualitas layanan yang ditawarkan, hindari kehilangan pangsa pasar, eksploit pasar baru. Selanjutnya, di pertemuan ke-11 ada materi yang berjudul Membangun Web e-Business. Membangun situs e-commerce, sebuah pendekatan sistematis. 2 tantangan manajemen yang paling penting dalam membangun sebuah situs e-commerce yang sukses adalah: yang pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis. Yang kedua, mengetahui bagaimana untuk memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, potongan teka-teki pembangunan situs, bidang utama di mana Anda akan perlu untuk membuat keputusan dalam membangun sebuah situs. Yang pertama ada software, yang kedua ada hardware, yang ketiga telecommunication, yang keempat site design, yang kelima human resource, yang keenam organization capabilities. Yang kedua ada pengembangan sistem life cycle, System Development Life Cycle atau SDLC adalah metodologi untuk memahami tujuan bisnis dari sistem dan merancang solusi yang tepat. 5 langkah utama dalam SDLC adalah: yang pertama, sistem analisis atau perencanaan. Yang kedua, desain sistem. Yang ketiga, membangun sistem. Yang keempat, pengujian. Yang kelima, pelaksanaan. Sistem analisis atau perencanaan mengidentifikasi tujuan bisnis, fungsi sistem, dan kebutuhan informasi. Tujuan bisnis, daftar kemampuan yang Anda inginkan dimiliki situs Anda. Fungsional sistem, daftar jenis-jenis kemampuan sistem informasi yang akan Anda perlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Kebutuhan informasi, unsur-unsur informasi yang harus dihasilkan sistem dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Yang selanjutnya ada desain sistem. Desain sistem hardware dan software.
platform. Spesifikasi desain sistem, deskripsi dari komponen utama dari sistem dan hubungan mereka satu sama lain. Desain sistem dapat dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian desain logis, meliputi data flow diagram yang menggambarkan aliran informasi di situs ini, pengolahan fungsi yang harus dilakukan, dan database yang akan digunakan. Deskripsi keamanan dan sistem darurat cadangan, dan kontrol yang akan digunakan. Fisik desain, menerjemahkan desain logis ke dalam komponen fisik. Keempat, membangun sistem. In-house versus outsourcing. Outsourcing atau menyewa sebuah vendor luar untuk menyediakan layanan yang terlibat dalam membangun situs keputusan untuk membangun sendiri. Versus outsourcing. Membangun tim yang Anda sendiri dengan set. Memerlukan keterampilan beragam, pilihan perangkat lunak, baik risiko dan manfaat yang mungkin. Selanjutnya, tuan sendiri versus outsourcing. Tuan sendiri versus outsourcing. Hosting. Perusahaan hosting bertanggung jawab untuk memastikan situs bisa diakses 24/7 untuk biaya bulanan. Co-location, pembelian perusahaan atau sewa server web dengan kontrol atas operasi, tetapi server terletak di fasilitas fisik vendor. Pengujian implementasi dan pemeliharaan. Pengujian termasuk pengujian unit, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. Pelaksanaan dan pemeliharaan. Pemeliharaan sedang berlangsung 20% dari waktu yang digunakan untuk debug kode dan menanggapi situasi darurat 20%. Dengan perubahan laporan data file dan link ke database, back-end, dan 60% untuk administrasi umum dan membuat perubahan dan menyempurnakan sistem. Perbandingan proses di mana situs ini dibandingkan dengan pesaing dalam hal kecepatan respon, kualitas, dan desain tata letak. Komponen anggaran situs web. System Development and Maintenance 26%, Marketing 6%, Software License 21%, Hardware 18%, Hosting 11%, Content Design and Development 18%. Web sederhana dibandingkan multi-tier situs arsitektur. Arsitektur sistem mengacu pada pengaturan perangkat lunak, mesin, dan tugas dalam suatu sistem informasi yang diperlukan untuk mencapai fungsi tertentu. 2 tier arsitektur. Web server merespon permintaan untuk halaman web dan server database, menyediakan penyimpanan data yang back-end. Multi-tier arsitektur. Web server adalah terkait dengan lapisan tengah tier yang biasanya mencakup serangkaian aplikasi server yang dilakukan tugas-tugas tertentu serta lapisan back-end sistem perusahaan yang ada. Server web perangkat lunak. Semua e-commerce memerlukan perangkat lunak web server dasar untuk menjawab permintaan HTTP dari pelanggan. Apache perangkat lunak web server yang terkemuka hanya bekerja dengan sistem operasi Unix.
Microsoft Internet Information Server atau IIS, perangkat lunak server web utama kedua. Situs peralatan manajemen. Semua server web berisi alat manajemen situs dasar yang memverifikasi bahwa link pada halaman yang masih berlaku dan juga mengidentifikasi file. Situs perangkat lunak manajemen tambahan dan layanan seperti yang disediakan oleh Webtrans dapat dibeli. Generasi halaman peralatan dinamis. Halaman dinamis generasi. Isi dari halaman web yang disimpan sebagai objek dalam database, bukannya keras kode HTML dan diambil bila diperlukan dari database. Peralatan termasuk CGI, Common Gateway Interface, ASP, Active Server Page, JSP, Java Server Page, dan lain-lain. Menurunkan biaya menu, memungkinkan segmentasi pasar online mudah dan memungkinkan bebas biaya, diskriminasi harga. Aplikasi server. Aplikasi web server, program perangkat lunak yang menyediakan fungsionalitas bisnis yang spesifik dibutuhkan dari sebuah situs web. Apakah contoh dari perangkat lunak middleware? Sejumlah jenis yang tersedia menyediakan berbagai fungsi. E-commerce merchant server, perangkat lunak fungsi, menyediakan fungsionalitas dasar yang dibutuhkan untuk penjualan online, termasuk yang pertama ada katalog online, yang kedua keranjang belanja, yang ketiga pemrosesan kartu kredit. Paket merchant server software, e-commerce suites, menawarkan lingkungan yang terintegrasi, yang menyediakan fungsionalitas dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan canggih customer-centric situs. Kunci faktor harus dipertimbangkan dalam memilih termasuk fungsi, dukungan untuk model bisnis yang berbeda, alat pemodelan proses bisnis. Selanjutnya, manajemen visual alat situs dan pelaporan, kinerja dan skalabilitas, konektivitas ke sistem bisnis yang ada, kepatuhan dengan standar, global dan multikultural kemampuan, pajak penjualan lokal dan aturan pengiriman. Lanjut di pertemuan ke-12 ada materi yang berjudul membangun situs web. Klasifikasi situs web. Informasional. Situs web hanya menyediakan informasi tentang perusahaan serta produk dan jasanya. Interaktif. Situs web yang memfasilitasi komunikasi dan saling berbagi informasi antara konsumen dan perusahaan. Attraktors. Fitur-fitur situs web yang menarik dan mengundang interaksi pengunjung yang menjadi konsumen sasaran. Transaksional. Situs web yang menjual atau mempertukarkan produk dan layanannya secara online. Membangun situs web. Tahapan pembangunan situs web. Yang pertama, tentukan host web. Yang kedua, membuat dan mendaftarkan nama domain. Yang ketiga, buat dan kelola isi konten. Yang keempat, rancang situs web. Yang kelima,
bangun dan tes situs web. Yang keenam, pasarkan dan promosikan situs web. Hosting situs web. Alternatif hosting situs web. Yang pertama, layanan store builder. Layanan hosting yang menyediakan ruang disk dan layanan untuk membantu usaha kecil membangun situs web dengan cepat dan murah. Layanan ISP hosting. Layanan hosting yang menyediakan situs web independen untuk UKM. Layanan web hosting. Perusahaan khusus penyedia layanan hosting situs web yang menyediakan berbagai layanan dan fungsi-fungsi hosting untuk perusahaan. Mirror sheet. Duplikat identik dari suatu situs web, tetapi secara fisik berada pada server web di negara atau benua lain. Co-location. Server web yang dimiliki dan dikelola perusahaan ditempatkan di lokasi perusahaan lain yang mengelola koneksinya dengan internet. Self-hosting. Perusahaan memiliki sendiri perangkat keras, lunak, tenaga staf, dan layanan telekomunikasi yang diperlukan untuk mendirikan dan mengelola situs webnya sendiri. Memilih layanan web hosting. Pertimbangkan ukuran mutu layanan atau SLA, persentase ketersediaan uptime, jumlah klien saat ini, volume lalu lintas data saat ini, dukungan software atau tools, keamanan fasilitas layanan analisa lalu lintas data, layanan dukungan teknis, biaya-biaya. Selanjutnya, nama domain. Pendaftaran nama domain. Nama domain, alamat server di internet. Domain name register, perusahaan yang membantu para pemilik situs web dalam mencari dan mendaftarkan nama domain pilihan masing-masing. Memilih nama domain yang baik, terutama kita harus membuatnya dengan cara yang pertama, kita harus mudah diingat, mudah dieja. Hindari nomor dan karakter khusus, sependek tapi sepantas mungkin. Fleksibel. Pertimbangkan kebutuhan masa depan. Gunakan nama lain untuk produk-produk. Hindari merek dagang perusahaan lain. Cek nama yang telah dipakai perusahaan-perusahaan asing. Pengelolaan konten. Konten, teks, gambar, suara, dan video pada dokumen web page. Komoditi konten. Informasi yang sudah banyak tersedia dan umumnya dapat diakses secara gratis dari situs web. Premium konten. Konten yang tidak tersedia di situs lain. Promosional konten. Cross-selling. Menawarkan produk atau jasa serupa untuk meningkatkan penjualan. Upselling. Menawarkan versi atau kelas yang lebih baik dari produk yang sedang dipesan untuk meningkatkan penjualan dan profit. Pengelolaan konten. Pembuatan konten, mengumpulkan bahan-bahan yang telah tersedia atau scanning dan sebagainya. Mengevaluasi nilai kelayakan materi-materi baru yang akan ditambahkan. Rencanakan bagaimana setiap bagian dari konten dapat mendukung tujuan bisnis situs web dan apakah konsumen pengunjung membutuhkannya.
menggunakan materi yang disumbangkan oleh konsumen. Pengunjung, misalnya melalui review, komentar, dan lain-lain. Pengelolaan konten. Membeli konten. Konten dapat dibeli atau melalui lisensi dari pihak ketiga. Materi yang diperoleh dari sumber-sumber luar harus merupakan konten suplemen, bukan konten utama situs. Jika konten utama dibeli dari pihak lain tanpa diubah atau diberi nilai tambah, pengunjung akan pergi ke situs sumbernya langsung dan takkan kembali. Personalisasikan konten. Penyesuaian konten web dengan kebutuhan dan ekspektasi individual pengunjung. Distribusi konten melalui e-newsletter. E-newsletter merupakan sekumpulan artikel-artikel singkat informatif yang dikirimkan secara periodik melalui email kepada pengunjung yang tertarik pada topik-topik dalam newsletter. Penulisan konten yang efektif. Teks harus dapat dibaca dengan secara sepintas atau scanning. Penggal bagian yang panjang menjadi segmen-segmen kecil masing-masing dengan subjudul atau heading. Usahakan untuk menarik perhatian pembaca dan bagian awal tulisan atau awal segmen. Tulis teks dengan nada dan bahasa yang sesuai dengan tujuan penyampaian informasi. Manajemen konten. Proses penambahan, revisi, dan pembuangan konten dari situs web untuk menjaga aktualitas, akurasi, kredibilitas, dan daya tarik situs. Konten Management Software atau CMS memudahkan staf non-teknis untuk membuat, mengedit, dan menghapus konten di situs web perusahaan. Panduan membeli CMS. Lakukan analisa kebutuhan dengan seksama. Dokumentasikan kebutuhan dan diskusikan dengan setidak-tidaknya dengan 2 perusahaan yang telah menggunakan CMS tersebut. Uji coba dengan CMS yang memiliki versi demo atau trial atau versi pemula. Evaluasi hasilnya setelah 30 hari. Pemakaian secara periodik. Perancangan situs web. Tujuan perancangan situs web adalah untuk menyampaikan konten bermutu bagi pengunjung yang dituju secara elegan. Kriteria rancangan situs web. Navigasi, konsistensi waktu download, penampilan, interaktivitas, keamanan atau security, skalabilitas atau kapasitas beban, kontrol mutu. Struktur situs web, arsitektur informasi situs, bagaimana situs dan halaman-halaman webnya diorganisasikan, dinamai, dan saling dihubungkan ke browsing dan pencarian informasi oleh pengunjung. Macam-macam situs. Yang pertama, hierarkis atau hierarkisial. Yang kedua, melingkar atau sirkular. Yang ketiga, linier. Struktur situs web. Rancangan homepage atau halaman muka sangat penting. Semua halaman di situs harus memiliki link ke homepage. Deep linking. Akses masuk ke situs web melalui halaman yang bukan homepage, biasanya melalui search engine atau Google dan sebagainya, atau link eksternal iklan dan sebagainya. Kecepatan respon. Kecepatan hampir selalu berada di urutan teratas
pada daftar-daftar kriteria terpenting, rancangan situs, waktu download yang lama, umumnya disebabkan karena gambar atau grafik animasi dan sebagainya, yang besar atau gambar kecil-kecil tetapi banyak pada satu halaman web. Aturan 12 detik. Semua komponen halaman web harus tampil dalam 12 detik atau kurang. Aturan 4 detik. Sesuatu apapun harus tampil di layar browser dalam waktu 4 detik atau kurang. Tampilan halaman web. Aturan warna dan grafik. Disesuaikan dengan ekspektasi pengunjung yang menjadi sasaran. Menggunakan warna-warna standar. Disupport banyak browser. Ikuti standar-standar pemilihan warna. Gunakan warna-warna yang saling berkomplemen. Tentukan warna latar belakang. Gunakan fitur-fitur yang haus bandwidth secara selektif jika penting. Menggunakan tag alt untuk grafik, hindari fitur-fitur yang dapat mengganggu konsentrasi, kenyamanan membaca. Pengawasan mutu. Quality Assurance atau QA. Pastikan bahwa situs web telah diuji dengan benar sebelum dibuka untuk umum. Pemilik situs harus sering mentes sendiri semua fitur-fitur situs, terutama links dan script. Pastikan bahwa kecepatan respons tetap stabil sesuai harapan selama operasional. Kecepatan respon dimonitor secara teratur. Sekarang lanjut lagi di pertemuan 13. Di pertemuan 13 ini ada materi yang berjudul e-payment system. Jenis layanan e-payment. Electronic banking. Bukan uang baru, hanya cara untuk mengakses servis bank biasa. Store value system atau card. Uang baru, alternatif dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh-contoh e-payment. Micropayment, Millicien, e-wallet, virtual wallet, IMP elektronik, Purse e-cash, DigiCash, CyberCash, IKP, electronic check, FSTC, First Virtual, Smart Card, Based e-payment, OVO, Dana. Standar paper check. Yang pertama ada consumer atau payer. Yang kedua merchant atau payer. Ketiga consumer bank. Yang keempat merchant bank. Yang kedua payment gateway di Indonesia. Commerce.net, www.commerce.net.id. Masalah pembayaran dengan kartu kredit di Indonesia. Belum banyak yang memiliki kartu kredit. Belum percaya kepada keamanannya. Belum adanya proteksi terhadap penyalahgunaan atau fraud. Kesimpulan, masih perlu ada e-payment lain yang non-credit card. Keamanan atau security. Suatu topik bahasan tersendiri. Keamanan di sisi network host application. Pengaman dengan menggunakan teknologi kriptografi enskripsi. Public Key Crypto System atau RSA SEC merupakan basis dari Public Key Infrastructure atau PKI. PKI membutuhkan Certification Authority atau CA. Umumnya, pengaman di network menggunakan SSL. Panjang kunci yang rendah mengakibatkan rentannya pengamanan.
Sistem pembayaran e-commerce, sistem pembayaran online. Yang pertama, pembayaran dua pihak tanpa perantara. Transaksi langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya. Yang kedua, pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Proses pembayaran menyangkut debit, kredit, maupun cek. Sistem pihak ketiga atau party system. Pihak ketiga berfungsi sebagai agen antara pedagang atau penjual dan konsumen atau pembeli. Tugasnya memeriksa kartu kredit konsumen, menolak atau menyetujui transaksi, lalu mengeluarkan dana untuk pembayaran kepada pedagang. PayPal, sistem sertifikat, melibatkan sertifikat digital sebagai media yang akan menampilkan kartu kreditnya. SET, Secure Electronic Transaction atau SSL, Secure Socket Layer. Keempat, menggolongkan berdasarkan cara pembayaran. Pertama, dengan menggunakan sistem prepaid atau tunai. Kedua, bisa juga dengan postpaid atau kredit. Jika menggunakan prepaid, pembeli harus mempunyai dana pada akunnya yang biasa disebut electronic token, yang nantinya akan ditransfer kepada penjual pada saat terjadi transaksi jual beli. Contoh dari prepaid seperti micropayment dan juga e-cash. Micropayment merupakan salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan micropayment ini dikhususkan pada pembayaran dengan nominal relatif kecil dan frekuensi transaksi dengan intensitas yang tinggi. Salah satu contoh penggunaannya adalah pembayaran MP3 yang didownload dari MP3 server. Ini dilakukan berulang kali, sehingga pembayaran untuk setiap kali download dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit menjadi tidak efisien dan membutuhkan biaya yang tinggi. E-cash, digital cash atau disebut juga e-cash, adalah sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan digital atau digital signature dan dilengkapi dengan sepasang kunci publik-privat atau public-private keys. Tanda tangan digital untuk mengautentikasi pemakai kartu dan sepasang kunci publik-privat untuk mengamankan proses pembayaran. Dua hal ini melindungi privasi pemilik kartu dari segala usaha ilegal. Lanjut di materi pertemuan video 14. Ada yang berjudul Keamanan Sistem E-Bisnis. Faktor keamanan. Pengelolaan dan penjagaan keamanan secara fisik, penambahan perangkat-perangkat elektronik atau perangkat lunak dan perangkat keras untuk melindungi data, sarana komunikasi serta transaksi, pilar keamanan sistem e-commerce, authentication atau keabsahan pengirim, identitas pengguna atau pengirim data, teridentifikasi tidak ada kemungkinan penipuan. Confidentiality atau kerahasiaan data. Data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Integrity, keaslian data. Data tidak dapat diubah secara tidak sah, non-repudiation, penyangkalan. Tidak ada penyangkalan pengiriman data dari pihak penerima terhadap pihak pengirim. Yang kedua ada kriptografi. Adalah algoritma untuk proses keamanan komunikasi data dari pengintipan atau
pembajakan oleh orang-orang yang tidak berhak dengan cara menyandikan data serta informasi yang dikirimkan. Algoritma kriptografi masa kini sangat dimungkinkan dengan hadirnya komputer-komputer yang memiliki prosesor berkinerja tinggi dan memiliki kemampuan pemrosesan data yang sangat tinggi. Merupakan salah satu cara untuk melakukan autentikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah penyandian atau enskripsi data atau sering disebut sebagai data encryption. Virus definisi. Suatu program komputer yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan cara membuat kopi dari dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dari pengguna komputer tersebut. Virus kriteria atau kriteria virus. Penanggulangan virus, trojan, dan worm program antivirus. Secara umum, ada dua jenis program antivirus, yaitu on-access dan on-demand scanner. Yang pertama ada on-access scanner, akan selalu aktif dalam sistem komputer selama user menggunakannya, dan akan secara otomatis memeriksa file-file yang diakses dan dapat mencegah user untuk menggunakan file-file yang sudah terinfeksi oleh virus komputer. Yang kedua ada on-demand scanner, membiarkan user yang akan memulai aktivitas scanning terhadap file-file di komputer dapat diatur penggunaannya agar bisa dilakukan secara periodik dan menggunakan scheduler. Beberapa software antivirus. Yang pertama, Norton Antivirus. Yang kedua, MCAV Virus Scan Plus. Yang ketiga, PC Tools Antivirus. Yang keempat, Windows Live OneCare. Yang kelima, Aprott Antivirus. Yang keenam, Kaspersky. Yang ketujuh, FIG Antivirus. Cara mencegah virus. Membuat orang paham terhadap resiko virus. Install program antivirus dan update-lah secara reguler. Selalu gunakan software patch untuk menutup lubang security. Gunakan firewall. Selalu backup secara reguler data. Definisi firewall. Firewall merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar atau masuk harus melalui firewall ini. Internet firewall tujuannya adalah untuk menjaga atau prevent agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang atau unauthorized access tidak dapat dilakukan. Secara konseptual, terdapat dua macam firewall, yaitu network level dan application firewall. Ada 3 macam arsitektur dasar firewall, yaitu yang pertama, arsitektur dengan dual home host atau dual home gateway, menggunakan sebuah komputer dengan minimal 2 NIC. Interface pertama dihubungkan ke jaringan internal dengan yang lainnya dengan internet. Dual home host sendiri berfungsi sebagai bastion host, suatu sistem komputer yang harus memiliki keamanan yang tinggi karena biasanya peka terhadap serangan jaringan. Screened host atau Screened Host Gateway atau SHG. Fungsi firewall dilakukan oleh sebuah screening tour dan bastion host. Router ini akan menolak semua trafik kecuali
yang ditujukan ke bastian host, sedangkan pada trafik internal tidak dilakukan. Sekian ringkasan materi video yang saya sampaikan dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Jika ada kesalah kata, kesalahpahaman, atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.